Ini kita tim ini hampir mirip sinetron lah. Ini sudah cekcok mulut. Iya, capek. Wah, ini ada yang upacara di sini aja sudah. Loh, kita puncak masih di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Patagas Surabaya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Betul. Apa itu? Di sini kita akan membahas tentang pembukaan jalur Raung Via Kalibaru yang dibuka oleh senior saya. Senior Patagas Surabaya. Iya, oke, tapi sebelum itu kita harus perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Oke, perkenalkan dulu, saya Sauki dan ini kawan saya. Saya Rahma. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat super duper, yaitu pelaku sejarah pembukaan jalur Raung Via Kalibaru. Iya. Oke, kita mulai saja dari yang paling sebelah kanan ada Mas Andi. Setelah itu sebelahnya ada Mas Wahyu, sebelahnya lagi ada Mas Vindi, Mas Yoni, Mas Temon, dan Mas Hendra. Oke, tanpa basa-basi lagi, cekidot langsung kita bahas saja. Mari. Jalur Raung Via Kalibaru. Sebelum kita meranjak ke sana, Gunung Raung sendiri ini kenapa begitu hebohnya? Apa yang membuat Raung ini semakin diminati para pendaki? Iya. Dari ketinggiannya itu berapa? Ya, untuk Raung ini ketinggiannya 3344, tapi waktu di peta itu 3328. 3328 di peta, tapi waktu kita ke sana di puncak itu 3344. Itu mengapa ada keselisihan Mas antara di peta dengan yang ada di tim ini sendiri? Iya, karena kita kan pakai GPS ya, via satelit. Itu mesti ada perbedaan dengan di peta. Dan itu sebuah hal yang normal ya pastinya. Iya. Iya. Terus mengapa ini menjadi spot penting untuk para pendaki, Mas? Raung Via Kalibaru ini. Kok kenapa banyak peminatnya gitu? Oh, kalau untuk sekarang ya. Ya karena jalur Raung yang Kalibaru ini termasuk jalur yang paling menantang dan juga jalur yang tersulit untuk di Pulau Jawa karena ada tali-tali temalinya buat pengamannya. Jadi untuk karakternya Gunung Raung sendiri ini berbeda dengan gunung-gunung yang lain mungkin secara Iya, jelas. Untuk letaknya sendiri Gunung Raung ini berletak di mana sih? Mungkin dari Mas Wahyu? Di Kalibaru, Banyuwangi. Banyuwangi ya. Untuk jalur Kalibarunya sendiri di Banyuwangi. Tapi kalau untuk keseluruhan Gunung Raung sendiri ini Posisinya. Beberapa wilayah ya. Kan Iya. kalau sebelumnya itu kan lewat mana itu? Bondowoso. Bondowoso. Jalur yang lama lewat Bondowoso. Jalur yang lama itu. jalur yang lama. Jalur pertama itu ya. Iya, yang lama. Sekarang kan lewat Kalibaru yang dibuka ini. Berarti cukup luas itunya apa? Raung ini. Gunung yang menyebarnya. Nah, dengar-dengar juga ini kalau kita lihat dari foto tampak atas ya, Raung Via Kalibaru itu kan kalderanya kan cukup besar. Ada rumornya katanya itu memang kaldera terbesar kedua ya untuk gunung. Iya, betul. Setelah ini Tambora. Gunung Tambora itu NTB. Ya, di NTB Gunung Tambora. Itu kalderanya. Jadi Gunung Raung Via Kalibaru ini untuk Gunung Raungnya sendiri, kalderanya ini sangat besar sekali. Dan untuk puncaknya sendiri itu tuh di sekitaran kaldera situ ya, Mas? Iya. Puncak tertingginya. Iya. Tertingginya. Oh. Puncak tertinggi Kalibaru, puncak tertinggi Raung itu ya pas di jalur kita, di jalur Kalibaru karena jalur yang lama yang lewat Bondowoso itu bukan titik yang paling tinggi, cuma puncak kawah aja. Jadi memang untuk menuju ke puncak yang tertinggi ini memang harus lewatnya via Kalibaru ini, Mas ya? Iya. Iya. Kalau untuk jalur yang lama tidak bisa tembus ke puncak tertinggi? Belum ada yang tembus dari jalur Sumberwingin ke puncak Kalibaru. Kita sebut puncak sejati ya.
Puncak sejati karena memang puncak tertingginya Gunung Raung itu ya ada di jalur Kali Baru. Kita sebutnya biasanya puncak sejati. Untuk menuju puncak sejati itu ada puncak-puncak lainnya nggak sih mas? Kan kalau nggak salah ada 3 atau 4 puncak nggak sih di situ? Ada Puncak 3. Puncak Raung sendiri kan? Puncak Raung sendiri, Raung yang di peta Bagus Utana loh. Itu puncak Raung, Itu berbeda dengan jalur puncak sejati beda ya? beda. Jadi yang di peta itu puncak Raung, kemudian melipir, ada pucukan lagi yang lancip, itu kita namakan Puncak 17. Puncak 17. Kenapa Puncak 17? Kenapa? Iya. Karena untuk penghormatan kampus. Oh gitu. Kita namakan Puncak 17. Nah, setelah itu baru puncak sejatinya. Cuma puncak sejati di peta nggak ada namanya puncak sejati. Jadi itu hanya puncak sejati adalah istilah buat kalangan penggiat alam bebas gitu aja ya? Ya betul, setelah dibuka beberapa tahun kemarin itu. Dan untuk kalau pakai alatnya untuk melewati puncak itu dari awal situ ya pas, dari puncak Raungnya sendiri. Iya, dari puncak Raung itu sudah pakai alat. Oke, Mas Hendra, awal kali ini dibukanya jalur via Kali Baru ini kira-kira dari tahun berapa? Butuh waktu berapa lama? Atau mungkin 1, 2, 3 tahun untuk membuka jalur Kali Baru ini? Tahun 2001 ya? Iya. Waktu itu. Iya. Tahun 2001. Ya itu. Kita langsung survei-survei sama ini mas-mas ini. Akhirnya pengurus mengizinkan. Ya sudah, kita tekad Oh, berarti itu target buat pengambilan nomornya. pengambilan nomor. Ya, untuk Awalnya 2001. Itu hanya obrolan biasa sih, tapi akhirnya kita bikin serius gitu. Kalau awalnya sih bingung antara Arjuna, dulu kan Arjuna ternyata ada 2 jalur juga, yang dari Tretes sama Kebun Teh. Lawang. Ya Lawang, Kebun Teh. Habis itu Raung aja lah. Raung Bondowoso udah ada, kita nyari yang sisi sebelah timur, ya udah jalan gitu. Itu sih awalnya tahun 2001. 2001, sekarang tahun 2021. Berarti ini anniversary jalur Kali Baru yang ke 20 tahun. 20 tahun jalur via Kali Baru. Oke. Sebelum membuka jalur itu sebenarnya ada pengetahuan sedikit nggak sih? Maksudnya kan ini untuk puncak yang lama kan di ketinggian 3.200 ya. Nah, otomatis kan lebih tinggi yang di puncak sejati kan Mas ya, yang di via Kali Baru itu ya. Nah, itu sebelumnya memang sudah tahu bahwasanya ada puncak tertinggi atau kebetulan aja buka via Kali Baru ternyata puncaknya lebih tinggi? Enggak. Sebelumnya memang kami dapat informasi, jadi di Raung ini untuk puncak tertingginya itu belum ada yang nyampe gitu. Memang awal kami dulu sih untuk ngambil NRP sebenarnya buka jalur sudah teman-teman ini. Awalnya ke Wilis, ya masih ingat ya? Rencana awal tuh ke Wilis, ke Diri. Kemudian ada alternatif Gunung Raung ini, ya kita pindah ke Raung. Nah, kebetulan disupport oleh Mas Yoni juga, langsung nyari peta ke Jakarta itu ya kamu ya? Kemana aja itu? ke Bagus Utana, peta RBI itu. Langsung nyari peta terbaru. Di situ kan saya plotting. Jadi ada 3 waktu itu, 3 jalur saya plotting. Ada 3 jalur, ya. Ternyata yang nyambung punggungan dari bawah sampai puncak paling tinggi ya lewat Kali Baru itu. Makanya kita putuskan kita lewat Kali Baru, kita survei sampai berapa kali itu ya, 3 kali. Nah, jadi untuk menentukan jalur Kali Baru sendiri pertama kali buka peta dulu ya. Betul. Bagaimana caranya tim ini bisa sampai di puncak tertinggi? Opsinya adalah di via Kali Baru. Iya. Berarti itu butuh waktu yang sangat lama dong, Mas. Untuk surveinya sendiri kan 3 hari, 3 kali ya ke sana ya. Oh iya, survei, pelatihan, kemudian tryout segala macam itu. Wah,
Luar biasa. 6 bulan. Persiapan fisiknya Mulai kita diklat itu tahun berapa? diklat kan Mulai diklat sampai mau ambil nomor. Itu prosesnya kurang lebih berapa? 6 bulan ya. 6 bulan ya. Oh iya, sebelumnya Mas ini kan angkatan 8. Itu di angkatan Mas ada berapa orang sih yang untuk pengambilan nomor ini? Ada 6. 6. sama Mas Kolik yang nggak hadir, diwakili Mas Andi. Berarti Masnya cowok-cowok semua berangkat ke sana buat buka jalur gitu? Iya. Kebetulan kok ya pas semua teknik semua gitu loh. Saya juga heran. Semua fakultas teknik gitu. Jadi memang persiapannya oleh senior-senior kita diwajibkan untuk mateng ya. Karena gunungnya juga karakternya ini minim air. Jadi Mas Yoni dulu sampai kita harus ngitung berapa airnya, kemudian beras ataupun logistik yang harus dibawa sebanyak apa gitu loh. Tentunya ya dipaskan, kebetulan saya yang paling kecil ini ya secara fisik, teman-teman yang gede-gede jatahnya mereka bawa paling banyak. Tapi memang di jalurnya ini tantangannya cukup apa ya, cukup berat lah ya. Satu, air sudah di depan mata nggak minim. Yang kedua, dari awal sampai akhir itu tanjakannya nggak ada bonusan lah. Mungkin di camp 3 aja dia ada bonusannya. Detik-detik paling berkesan itu ketika ngambil nomor itu di punggungan terakhir ya, mau apa itu? Mau scramblingan itu ya. Iya. Itu kita benar-benar stuck. Ketua kita waktu itu ya sudah buntu. Ini bisa nggak sampai ke puncak? Untuk Karena puncak kan sejatinya itu ya Mas? karena kan harus apa ini Mas? Patahan karena Patahan. ada blank. Mungkin Mas Andi bisa bantu sedikit jelaskan ya. Pada patahan, ini kita tim ini hampir mirip sinetron lah. Ini sudah cekcok mulut. Iya, capek. Wah ini ada yang upacara di sini aja sudah. Loh kita puncak masih di sana, kelihatan mata Masih sudah. ada satu lagi nih. Iya. Jadi rame di situ cekcok. Diem semua. Akhirnya si Mas Adi ini udah kamu turun duluan. Ya kan, karena sudah bertengkar kan, dia tak amanin duluan. Sebenarnya aku ngamanin dia daripada main pukul-pukulan nanti kan. Nggak bercanda itu ya. Kita suruh, kamu turun dulu. Ini tim gini aja, kalau si Adi sama aku bisa turun sampai aku naik lagi tanpa tali, kalian turun semua. Berarti langsung Itu- ada tantangan di situ. Iya, itu bener-bener kita itu bimbang betul. Itu waktu di Puncak Raung ya? Iya. Puncak bendera. Puncak bendera menuju ke puncak sejati. Ya, itu kan kita lihat puncak sejati kan banyak batu-batu. Malah ada yang siapa yang ngomong ya? Ini habis gempa, batunya longsor. Kan kelihatan banyak batu, kelihatan kecil. Padahal di sananya besar-besar batunya. Memang kalau secara feeling perjalanan dia paling kuat. Ya, waktu dia turun, saya bisa turun, saya buktikan ke teman-teman. Kebetulan saya yang paling kecil kan, enak lah, naiknya masih enak. Itu tali cuman separuh aja, separuh dari patahan itu. Kita bawa tali sih, cuman separuh tok. Akhirnya bisa turun, naik lagi, turun semua lah. Ya puji Tuhan sampai puncak seneng semua. Ya waktu itu Wahyu sama Temon, kamu kan survei dulu ya, survei dulu yang lain kan nunggu di belakang. Lama akhirnya keluar, akhirnya nyampe. Sempat khawatir kita kan. Ini sudah, ini bukan, aku ingat itu iki di sinetron apik Gion. Temen, karena di situ tuh sudah sepaneng. Udah pusing banget lah. Iya, dan pendamping kami pun terserah mau dilanjut sopo sing iso. Ya kan? Kalau nggak dilanjut pun upacara di sini ya nggak masalah. Cuman satu hal yang mungkin saya ceritakan di sini ke teman-teman. Ini baru saya ceritakan ke teman-teman ini. Ini grupku sendiri padahal kan. Berarti ini sebelumnya belum pernah diceritakan. Belum pernah tak ceritakan. Belum pernah. Swear, ini swear. Jadi Curhat nih.
Ya, ini semi curhat lah. Tak buka daripada nanti. Jadi semua sudah sepaneng, duduk diem. Saya cuman ambil tanahnya Raung itu. Saya bilang, Mbah Raung, izinkan kami melalui jalur ini untuk sampai puncakmu. Itu toh. Ini sisi mistisnya ini. Iya, ini saya Mantra ini. saya terbiasa puji-pujian segala macem. Aku wong Jawa. Gitu. Wah, iki lek sampai tekan kene tok gagal. Ya kan? Ada satu hal di luar logika kita, kadang kita berpikir tuh ini suatu hal yang nggak mungkin untuk kita lalui. Ya kan? Ini hanya untuk meyakinkan kita bukan kesana untuk kesombongan, tapi kita ingin melalui aja, ya. Kita mensyukuri ciptaan Tuhan. Sudah itu aja. Gak ada niatan lain, gak mau sombong-sombongan atau apa ini kita nyampe di sini, enggak. Yang jelas kita niatnya ambil nomor Iya, aja. kita niatnya ambil nomor NRP ini Supaya aja. bisa masuk Pataga. Iya, izinkan aja, melalui ini aja. Sudah. Wis niat kuat, ini tak suruh turun, sudah kamu turun aja. Karena sudah cukup ramai juga kan, teman-teman. Dia turun, bisa turun. Tapi nggak tahu dia bisa naik nggak. Gitu. Saya turun, saya langsung naik, bisa. Seneng teman-teman. Tapi lumayan lama itu ya. Lama. Berapa jam tuh Mas? Berapa jam? Mendekati sore gini kok. Setengah 3-an itu kalau nggak salah. Mendekati sore gini. Baru menuju puncaknya? Sudah berhasil turun itu. Karena emang ceritanya Puncak Raung itu cerita warga di Wonorejo itu gak bakal tembus sampai puncak karena ada curah Malang. Mungkin maksudnya jurang yang melintang mungkin itu. Gak bakal tembus kalian itu. Mitosnya warga sekitar. Ya, mitosnya kan. Jadi sebelumnya memang ada survei koordinasi dengan warga sekitar tentang jalur Kali Baru itu sendiri. Jelas, dulu kita kan base campnya di Pak Suto almarhum kan. Masih ada Pak Suto dulu. Ya, orang yang baik. Jadi begitu kita sampai puncak, turun, mereka heran semua. Gak percaya juga. Dengan membawa hasil bahwasanya jalur ini tembus sampai puncak sejati, puncak tertingginya Gunung Raung. Ini sebenarnya kalau kita ulas lagi nih, cerita ini cukup menarik kan. Iya. Jadi kalau seumpama dari produsen film mau membuat sinetron tentang ini, kalau dari novel 5 cm aja bisa menjadi Koyaknya sok hit, kalah, Mas. kayaknya ini bakal lebih hit lagi nih dengan pembukaan jalur via Kali Baru ini, Raung. Lebih panjang sedikit ya. Mungkin 7 atau 17 cm kali ya. Karena kesulitan yang ditempuh jauh lebih sulit gitu ya. Oke. Dan untuk waktunya sendiri di lapangan tuh berapa lama Mas? Dulu 11 hari. 11 hari. Hari ke-11 kita sampai puncak. Berarti total keseluruhan kurang lebih 12-13 hari. Iya. Besoknya langsung turun. Perencanaan kita waktu itu 15 hari kalau salah. Ada 12 plus 3 untuk cadangan. Oh 3 hari cadangannya. Berarti cuman kepake sehari ya Mas cadangannya. Dan itu warga sana tuh sampai di pos keberapa Mas? Kok mereka tuh menyerahnya tuh sampai di bagian mana? Kan katanya nggak sampai ke puncaknya situ. Warga tuh sudah mencoba untuk membuka jalur itu atau gimana? Belum tahu untuk warga. Tapi juga ini banyak yang orang kebun cari buruh. Mungkin dulu itu masih ada ya jejak-jejak orang tapak-tapak kaki sampai camp 2, camp 3. Dan Camp 3 ternyata camp 9 kan masih ingat kan? Pertama kali aku lihat camp 9 itu sudah ada Merata gitu. tempat camp. Itu camp terakhir ya Mas? Camp 9 terakhir. Jadi nggak tahu siapa yang pernah ke situ. Jadi dia yang bikin tempat camp 9. Mungkin ya sama, dia ketemu jalur patahan itu. Mungkin juga. Jadi kita ke sana, camp 9 itu kita lebih lebarkan lagi. Tapi emang loh, jalurnya itu yang di bawahnya puncak 17. Itu waktu jalur pembersihan kedua kali berangkat ke sana. Saya cuman batin tok.
gendeng aku wingi mrene. Ini ngeblank jurang loh itu. Setelah pembukaan jalur ini ada lanjutan lagi untuk membuat jalur yang lebih bersih lagi biar bisa dinikmati para pendaki. Hukuman itu. Jadi 2002 waktu sampai ambil NRP itu kita nggak sampai puncak sejati. Bener nggak? Pak. Tapi asumsi kita puncak sejati susah karena apa? Kita kena Gigi. puncak apa? Tusuk gigi. Tusuk gigi yang tingginya menjulang gitu. Jadi apa? Upacara di situ kan? Iya. Upacara di situ, seremoni seret di bawahnya tusuk gigi. Tapi masih sudah bisa lihat kawah. Nah, waktu 2003 itu kita coba ke sana lagi. Jadi yang coba itu aku Rio, Aku. 1, 2 Rio sama 4 orang ya. Siapa satu? Betemon. Oh iya. Di 4 orang, 1 tenda yang isi 2 orang. Camp di puncak itu ya. Camp di puncak ya? Iya, Enggak, di bawahnya Ceruan. Ciruan itu. Ceruan arah ke puncak sejati. Iya di situ. 2003 itu baru ketemu puncak sejatinya. Oh berarti pertama kali pembukaan jalur itu nggak langsung ketemu puncak sejati itu ya? Cuma jalurnya arah ke sana itu ada. Kalau sampai di puncak giginya ya kan sesuai dengan target kita sebenarnya itu. Cuman ternyata ada yang lebih tinggi gitu. Akhirnya kita ke sana lagi. Awal kali sampai pembukaan jalur ini tuh sampai puncak tusuk gigi. Setelah itu ternyata ketika dilihat di GPS ternyata ada puncak yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Iya. Tinggal geser gitu aja. Di GPS waktu itu saya sudah tahu ini bukan target saya, target kita, target kami. Tapi karena susahnya jalur, jadi kita putuskan di situ. Dan 2003 itu baru kita sampai puncak pertama. Jadi lumayan cukup sulit Oh, ini. iya. Ini pembukaannya dari awal sampai ke puncak tusuk gigi itu membutuhkan waktu 13 hari. Iya. Belum lagi untuk geser lagi ke puncak berikutnya yang lebih tinggi lagi Butuh- itu diulang lagi. Jadi Butuh untuk beberapa waktu kali 3 step tahun, ini. bertahun-tahun gitu. Tahun-tahun ini. Nah, untuk sekarang sendiri tuh mendaki Raung dari Via Kali Baru untuk sampai ke puncak sejati itu butuh waktu berapa lama ya? Variatif sekarang, karena lebih lebarnya jalan setapak itu. Aksesnya Paling cepat itu ada yang 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Ya normalnya itu 4 hari, 4 hari 3 malam normalnya. Bukanya lama, tapi ketika sudah jadi cepet sebenarnya sekarang. Tapi tetap susah ya untuk tingkat grade-nya untuk saat ini tetap seperti yang dulu. Lebih mudah. Lebih mudah. Ya, karena jalan-jalan setapak yang di puncak itu yang ini yang sering ke sana sekarang. dulunya aku ambil kamu ya. Belantara. Puncak 17 itu jadi tak diinjak 2 kaki ini pas ujungnya puncak 17, punggungannya. Pas sekarang jalannya sudah lebar, sudah 50 cm datar. 50 cm. Iya. 50 cm kurang lebih itu nggak sampai segini 50 cm. Iya. Kan masih segini kan. Ya, dulu 20 cm. Dulu cuma gini, betul-betul 20 cm. gundukan tanah. 20 cm. Ya, gambarannya seperti ini. Puncak 17 ini lancip, ya. Kita muter di pinggirnya. Nah, Melepir. muter ya. Pijakan kita itu lebarnya kurang lebih 20 cm. Cuma 20 cm. Betul. Kepleset wassalam. Wassalam. Pengaman kita adalah menggunakan tali, istilahnya moving together ya. Jadi kita jalan, yang mengamankan adalah rekan kita. Sama-sama pakai harness dan Jadi secara tali. teknis hampir sama kayak teknik panjat tebing. Ya. Jadi gambaran kita ketika ini terpeleset jatuh, ada yang mengamankan orang dari belakangnya. Tapi kala itu ada yang terpleset nggak? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah kayak. Saya tambahin sedikit ya, setelah jalur itu berapa kali dinaiki, kebetulan kan saya juga menjadi tim yang sering membersihkan jalur. Ya, dari 23 sampai 2005 itu rutin, termasuk terkait keamanan di sana. Jadi mendaki itu bukan hanya sensasi bagi saya, mendaki itu adalah hobi,
panggilan hati. Tetapi kalau itu tidak aman, ya jalur itu adalah kami yang buat Pataga. Apapun nantinya ketika terjadi sesuatu, ini nama yang ada di belakang Pataga ini pasti akan tetap mengikuti. Jalur itu siapa yang buka. Akhirnya berikutnya kami pasang pengaman. Kebetulan saya adalah tim yang membawa untuk pasang pengaman juga. Jadi kita membawa besi siku 7, panjangnya 120 cm, itu ada sebanyak 6, kita pasang adalah setelah puncak Raung, kita pasang 1, puncak 17 yang muternya ini kita pasang, terus yang terakhir adalah di patahan mau ke puncak Sejati, itu kita pasang. Dulu sebelum dipasang, ya yang saya pertama naik, ketika kita turun, alatnya kita bawa, yang backup itu adalah kita. Jadi teman kita turun, anchornya itu adalah kita. Dipegangin teman-teman. Oke, giliran orang terakhir, lah ini masalahnya. Yang terakhir. Nah, akhirnya timbul, kita harus ke sana, pasang adalah kita harus pasang anchor untuk pengaman. Oke, kita bawa besi siku itu yang kita tancapkan ke tanah, manual pakai batu, tapi sudah kita lobang, itu harapannya adalah untuk masang anchor, pakai webbing bisa, kita jerat bisa, ataupun dimasukin karabiner bisa. Jadi orang yang membackup itu akan ada backup ataupun anchor di belakangnya. Untuk yang pertama leadernya ini pasang tali dulu, nanti setelahnya berikutnya mengikuti pakai askender. Lebih nyaman berarti sekarang untuk ke sana ya? Lebih nyaman, lebih safety, intinya itu. Jadi untuk membuat jalur ini kita nggak boleh egois, yang penting tim ini bisa sampai puncak, selesai turun. Tapi bagaimana caranya nanti penggiat alam bebas yang lain ingin menikmati jalur ini dan sampai di puncak Sejati Raung, memang harus benar-benar aman. Karena kalau memang nggak aman, nanti yang akan kena, yang buka siapa nih jalurnya kok kayak gini? Kok saya kepleset nih? Iya. Jalurnya cuma 20 cm, untuk sekarang mungkin lebar 50 cm mungkin, tapi tetap ekstrim 50 cm. Iya, sebelahnya jurang mas. Kayak gini, belakangnya jurang, kepreset, wassalam. Iya. Kalau keseimbangannya nggak bagus memang ini. Kalau sekarang saya disuruh ke sana mikir 2 kali saya. Karena keseimbangan sudah terganggu ini. Dari sekian tim ini, untuk saat ini yang terakhir, yang masih sering untuk naik di puncak Raung Lewat via Kali Kalibaru ini siapa? Mas Adi dan Mas Yoni untuk penggiatan. Terakhir kapan tuh mas? Terakhir 2 tahun yang lalu kayaknya. Mungkin sebelum pandemi deh, masih diperbolehkan. Semenjak pandemi ini kan untuk wisata-wisata kan dibatasi karena Terakhir juga kesehatan. meletus kan, Raung. Meletus ya? Meletus lagi. Ingat-ingat meletus itu, ingat-ingat kita baru datang di sana. Baru datang. Waktu kita nyampe sana, kemudian sampai camp berapa ya? Camp 7. Jadi mereview ulang ya, waktu kronologis perjalanan itu Mas Yoni sebagai RPJ kalau nggak salah sama saya, kita malah dapat info itu dari Mabes gitu loh. Tim 1 ini nggak apa-apa ta. Malah yang dapat berita duluan itu kalau Raung erupsi itu malah Mabes gitu loh. Jadi posisi kita di camp 7 itu malah nggak tahu. Jadi posisi Mas Yoni semua pakai masker, akhirnya kita buka cuma kelihatan matanya gini. Jadi semuanya nih putih semua gitu loh. Jadi ya sempat kaget gitu loh. Jadi sempat kaget, bener-bener kaget. Awalnya kok kayak gitu, tapi akhir-akhirnya kok putih semua. Itu di camp 7 ya, teman-teman ya. Ya, jadi untuk para penonton yang nggak tahu Mabes ini apa, Mabes itu adalah sekretariat Pataga, pusatnya Pataga, base campnya Pataga. Iya. Oke, di kampus. Jadi ketika pembukaan jalur sendiri ini ketika erupsi. Iya, kok pas kebetulan. Kebetulan. Jadi kita pas erupsi. posisi sudah di atas itu. Masih nekat ya. Iya, gimana lagi? Cuma diingatkan sama senior-senior pakai dibasahin ininya. Maskernya. Maskernya. Biar debunya nggak tembus masuk Ya ke dalam. berdoa aja waktu itu. Semoga lancar, nggak ada apa-apa. Ya puji Tuhan sampai puncak balik juga lancar lah. Tapi ya gitu, babatnya, nebas-nebasnya, Nah,
bonusnya debu. Itu berarti dari pos 7 ya Mas? Dari camp 7 ke atas, 7. 7 ke atas. 6 tujuan lah. Enggak, 7 ke atas. 7 ke atas. Kita mau 9. nyampe 8. Mau mendekati ya ini, puncak. dia yang masih ingat. Saya sudah lupa soalnya. Udah lama nggak berani. Setuai. Kalau keracunan buah seperti bengkuang saya masih ingat. Di camp 3 itu sama ini nih. Kita kan buka camp itu, buka camp sore-sore gini ya jam segini ya. Jam segini kita. Ya sudah redup gini. Wah kok agak ini enak sepertinya ini. Ada buahnya. umbi-umbian. Ada umbi-umbian. Macam bengkuang itu loh. Ya. Dia makan dulu. Woi kok enak minta. Begitu nyampe tenggorokan wah. Cekep. Ya itu karena kita anak kos-kosan. Kurang lebih segitu banyak. Sedikit tambahin ya untuk teknisnya ya. Jadi waktu perencanaan itu kita rencanakan untuk logistik 1 hari berapa gram beras itu sudah kita hitung berasnya berapa gram, lauknya, airnya juga berapa liter, satu orang atau satu tim sekali masak berapa liter itu kita hitung dan kita coba dulu sebelum berangkat. Coba dulu, ketemu di 1 hari itu berapa liter, terus untuk logistiknya berapa kilo, udah ketemu. Di per hari H1 sarapan, makan pagi, makan siang, makan sore sudah kita pisah-pisah. H1 sampai H15. Airnya ya itu yang bikin Ya ini susah. ngambil air ini wah luar biasa. Jadi kita memang bawa air itu cukup ya kalau dibilang banyak ya enggak ya sudah seharusnya. Jadi teman-teman ini ngambil lagi di rumahnya Pak Sunarya itu ya. Ya, waktu itu Kita nyampe camp 3. kita ya? camp 3. Waktu di camp 3 3 orang naik jadi RPG, 3 orang turun. Ambil air. Saya, Temon, mana? Mbak Vindi. Ambil air berapa? 40 liter. Air di bawah di rumah warga. 40 liter turun di Pak Sunarya. Di almarhum Pak Sunarya. Di pos 1 itu Pak Sunarya. Jadi di atas. 40 liter, masih ingat Per orang. 40 liter, 1 orang. 40 liter. 40 Iya. liter. Jadi sore baru nyampe. 1 orang 40 liter. Terus Galon itu cuma 19 liter. Ini 40 liter 2 kali galon. tiga jerigen 2 literan, 20 literan. 2 di 40 liter. Dan sebelum nyampe camp 3, Temon terpeleset. Sampai terpeleset si Mas Temonnya ini. Terpeleset hampir masuk jurang. Belum termasuk kebutuhan yang lain itu baru air segitu. Belum termasuk bajunya, Jadi, equipment. Belum. Itu dari hari pertama kita juga bawa air sama logistik, sampai di camp 3 kita ambil air. Ambil air ya. Logistik ke bawah semua, sudah di camp 3. Berarti selalu naik, turun lagi, ambil lagi. Untuk ambil air, untuk ambil air aja. Ambil air saja. Yang 3 orang buka jalur, nah, besoknya naik semua. Berarti itu kalau buka jalur ngikutin jalur yang pencari burung tadi itu ya Mas? Nggak ngikutin, Enggak. nggak ngikutin. Nanti Awal koordinat. dari bawah sudah kita plot di peta itu koordinatnya sudah ada, rencananya kita camp di mana sudah ada. Kira-kira kalau untuk sekarang, untuk pendaki sekarang itu ingin naik Raung ini. Jadi kan mengingat jalannya, trekkingnya sangat sulit, medannya berbahaya, itu harus pakai guide atau dibiarkan bebas boleh-boleh saja. Gini, mungkin buat teman-teman yang mau naik kondisi sekarang itu modal awal adalah pertama kita harus tahu pengetahuan yang cukup tentang tempat yang akan kita tuju. Itu kita harus tahu persis kondisi Raung itu seperti apa. Karakter gunung ya Mas ya? Ya, jadi Raung itu Karakternya. seperti apa? Ya kita Kayak Mas informasinya harus tahu Karakter. persis. Bukan hanya melihat, oh
nang raung keren rek. Ya. Itu ya. Itu yang terjadi sekarang. Oke. Yang kedua, oke, apa yang kita perlu persiapkan di sana terkait rencana perjalanan ini? Ini penting karena yang akan mendukung ketika nanti pelaksanaannya. Oke. Ketiga adalah baiknya ini didampingi orang yang tahu di sana karena memang ada penggunaan alat dan sebagainya, sumber air itu yang terpenting. Dan memang butuh skill untuk Butuh skill khusus orang yang memang paham di sana. Nah, kebetulan Mas Yoni, saya sendiri saat ini kan juga menjadi guide juga. Ya, guiding istilahnya. Tuh, ketika ada yang mendampingi itu akan lebih baik. Tetapi kita perlu tahu bahwa raung nggak ada air. Air itu adalah wajib. Kedua, kalau tujuan kita adalah puncak sejati raung, puncak tertingginya, berarti kita wajib menggunakan equipment, tali, harness, dan sebagainya. Dan itu pemasangan penggunaannya seperti apa kita wajib tahu. Itu yang wajib dibawa, selain logistik makanan ya. Oke, kalau memang tidak, ya kita menggunakan jasa local people ataupun memang guide yang memang paham Gunung Raung. Itu kalau mau ke sana sih. Jadi kalau untuk pendaki atau penggiat alam bebas, dia melihat Raung adalah sebuah objek gunung yang wajib didaki. Ya, dicatat. Wah, ini Raung wajib ini karena sekarang kan dia lihat di Instagram, lihat Bagus di gitu ya, TikTok atau di media. Dia lihat, kali baru ini bagus. Terlihat Enak awan lah, dari atas ini terlihat awan, seperti menginjak awan. Jadi nggak cuma bisa langsung kita naik, berangkat. Bawa makanan cukup, bawa mie 10. Tapi nggak cuma itu ternyata ya, Mas. Ternyata sedetil itu ya, serumit itu. Kita harus tahu pertama pengetahuan tentang Raung, medannya seperti apa, jenis gunungnya gimana, kesulitannya seperti apa, alat-alat apa aja yang perlu kita bawa. Lebih amannya lagi kita harus pakai guiding. Iya, pakai guide gitu. Kecuali kalau memang dia sebelumnya sudah pernah ke sana, ingin ke sana lagi, dan dia punya equipment yang harus dipenuhi, mungkin it's okay. Bisa lah gitu. Butuh biaya berapa sih Mas untuk naik Gunung Raung ini? Kalau untuk biaya kan mungkin dari titik awal berangkat kan berbeda-beda. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari luar Jawa. Kira-kira kalau kita dari Banyuwangi saja, kita dari Banyuwangi sendiri itu yang paling terdekat dari Banyuwangi. Ya itu Kalibaru itu. Kita bisa turun di stasiun Kalibaru. Stasiun Kalibaru. Ya kan, mau kalau kita dari Jogja, dari Surabaya bisa turun di situ. Naik bus juga bisa di Kalibaru. Kemudian naik ojek ke Desa Wonorejo. Sampai berapa ojek? Ojek sekarang kurang lebih 30 ribuan. 30.000. Iya. Terus untuk perizinan? Kemudian di situ sekarang sudah banyak base camp. Kalau dulu cuma di Pusuto, sekarang ada 3 atau 4 base camp baru ya. Berarti sudah ramai ya Mas sekarang? Tambah rame, terakhir itu tambah rame. Setelah itu dulu sepi ya. Setelah ojek bayar permit sekarang 50.000. 50.000 itu hitungannya per hari atau per sekali pendakian? Per sekali pendakian 50.000. Sebenarnya cukup murah juga ya tuh. Nah, di Gunung Raung. Dari base camp pos pendakian sekarang bisa ngojek ke pos 1. Sampai pos 1 bisa. Pak Sunarya. Kalau dulu kita jalan kaki. Dulu Kira-kira kalau dengan jalan kaki ditempuh berapa jam? Ojek berapa jam? Jalan kaki itu kita bawa beban ya hampir 2 jam. Hampir 2 Itu jam. ke rumah Pak Sunaria itu. Dari Pak Suto ke Pak Sunarya ya. Jadi dari dusun kita ke pos pertama. Sekarang ojek bisa sampai sana. ojek 40.000. 40.000 ya. Dengan waktu sekian menit ya, nggak perlu capek-capek jalan. Sekarang lebih mudah, intinya lebih mudah sekarang daripada awal-awal ketika pembukaan jalur masih belum ada ojek, masih belum ada sosial media, mau hubungi siapa-siapa sulit. Jadi sekarang lebih mudah lagi, lebih enaknya lagi pakai guide. Betul. Lebih aman. Jadi saling mutualisasi simbolisisme gitu ya. Karena di sana warganya juga terbantu gitu ya Mas. Iya.
Ya kemarin rame loh. Saya waktu diajak Mas Yoni tahun berapa itu ya? Sing sama Hendra juga itu. Itu banyak sekali tamu-tamu dan istilahnya guide lokalnya dari warga desa situ. Jadi ya rasanya cukup mengangkat perekonomian juga ya. Jelas. Jadi perekonomian di daerah situ cukup terangkat karena banyak tamu, Mas. Berarti sudah famous ya ini ya Gunung Raung lewat Kali Baru ini. Ya awal-awal pendaki yang naik lewat situ, pokoknya yang mendaki itu anak Pataga. Mereka ngiranya, pokoknya anak Pataga naik. Padahal ya ada yang bukan. Tambah rame soalnya. Iya. Jadi setelah banyak yang ngojek, banyak yang ngojek itu terakhir yang ojek yang di sana itu sampai 80 orang yang terdata itu. Tapi kan ada yang organisasi yang ngatur. Hari ini siapa di mana? Juga dari itu permitnya itu, uang itunya itu masuk kas desa. dusun Wonorejo besar sekali. Jelas mereka berterima kasih sama teman-teman Pataga karena roda perekonomian dusun Wonorejo itu bisa lebih baik. Mungkin untuk pembahasan jalur Raung via Kali Baru ini sudah cukup detail ya, mulai dari kesulitannya seperti apa. Kita dari tim ini butuh waktu 13 hari, itu pun masih ditambah dengan beberapa tahun untuk membuka jalurnya biar bersih, biar bisa dinikmati seperti yang sekarang ini. Jadi ini tim ini sangat-sangat tangguh ini. Banget. Ini mulai dari nol tertutup sampai sekarang bisa jadi besar sekarang besar gitu ya. Dari udah terkenal kemana-mana juga. Iya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih semuanya dari Mas Andi, Mas Wahyu, dan semuanya dari kawan-kawan di sini, tim-tim yang tangguh ini. Kita ucapkan terima kasih telah hadir di sini untuk menyempatkan mengisi waktunya. konten kita pembahasan tentang jalur yang via Kali Baru. Baik, terima kasih sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.